Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Pratama dari kelas E mata kuliah pengembangan game NBI 14622009194, dosen pengampu Pak Kaidir. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang project game. Untuk petunjuknya yang pertama yaitu buatlah sebuah level semirip mungkin dengan gambar materi ujian. Yang kedua, karakter yang dimainkan dapat melakukan gerakan horizontal dan vertikal, lompat, jump, beserta dengan animasinya. Yang ketiga, area biru merupakan ruang gerak yang bisa ditempuh oleh musuh. Yang keempat, ketika menyentuh musuh player, karakter PC akan mati dan mengulang dari titik checkpoint. Yang kelima, ketika menyentuh file detektor, PC akan mati dan mengulang dari titik checkpoint. Yang keenam, kamera mengikuti pergerakan karakter. 7. Kerjakan dan demokan dalam bentuk video yang link aktivitasnya diupload ke Arika. Itu untuk petunjuk yang pertama. Capaian pembelajaran, mahasiswa mampu mengklasifikasikan game berdasarkan dunia dan tema. Mahasiswa mampu membuat dokumen desain game GTD. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui aspek-aspek dalam proses mendesain game. Yang keempat, mahasiswa mampu mengetahui cara mendesain sebuah level yang baik. Yang kelima, mahasiswa mampu mengimplementasikan game dua dimensi menggunakan Unity. Yang diujikan, materi yang diujikan oleh Pak Kaidir sendiri, ini terdapat sebuah objek, sebuah gambaran objek yang harus saya buat di dalam Unity. Yang pertama ada tanah, ini ada file detektornya, ruangan yang untuk ruangan yang tidak ada tanahnya. Nah, ini tanah, ini tanah, ini tanah, ini tanah, ini tanah. Dan di sini ada checkpointnya 2, di atas tanah 1 dan di bawah 1. Nah, ini musuh, ini musuh. Nah, ini untuk biru ini adalah ruang area di mana musuh bisa bergerak. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke Unity-nya. Oke, untuk ini adalah gambaran yang saya buat sesuai dengan materi ujian yang diujikan kepada saya oleh Bapak Kaidir. Di sini saya membuat ini gambaran objek saya. Terdapat 2 enemy di dalam ruang yang berbeda. Ini ruangannya yang enemy pertama, dan ini ruangan enemy yang kedua. Nah, terus ada 2 checkpoint di sini. Ini 1 di atas tanah 1 dan di bawah 1. Di sini ada koin yang dimana nantinya karakter saya akan menyentuh koin, akan mendapatkan tambahan skor 5. Ini karakter saya yang saya buat, yaitu karakter rubah. Ini untuk objek tanah-tanahnya sesuai dengan apa yang diberikan di materi ujian. Selanjutnya saya akan membahas tentang skrip yang saya buat itu ada apa saja. Baik. Nah, ini skrip-skrip yang saya buat. Yang pertama dari player movement dulu. Player movement terdiri untuk hal speed, jump speed, movement, rigid body, transform cek tanah. Ini untuk cek tanahnya. Layer max untuk layer tanah. Ya, ketika nanti kita menduduki di atas tanah, ini cek tanah radiusnya. Biasanya nanti kita setting di dalamnya. Ini bolehan nyentuh tanah. Karakter kita ketika nyentuh tanah apakah sudah berkesinambungan atau belum. Dan ini untuk animasinya, untuk animatornya, animasi jalan untuk karakter kita, ada player idle, jump, speed, dan yang lain-lain. Ini untuk respon, vektor 3 respon point, dan ini level manager game LM. Ya, nah ini adalah untuk first start-nya. Di sini ini adalah untuk karakter jalan kita untuk bisa untuk bisa cek tanah radius dan layar tanah. Nah,
Ini untuk gambaran karakter kita nantinya ketika berada di atas tanah dengan apa namanya dia berjalan speednya. Dan ini untuk jamnya, karakter kita supaya bisa jam dan menyentuh tanah. Ketika nanti sudah jam pasti bisa harus untuk menyentuh tanah kembali dengan kesinambungan yang cukup dan pas gitu. Nah, ini animatornya untuk nanti animasi yang akan digunakan, animator on ground di atas tanah dan nyentuh tanah, dan ini untuk runnya, animasi jalannya. Nah, ini yang terakhir, ini ada fallback vector itu untuk karakter kita seperti halnya ketika ada pembatasnya. Gitu. Ini fallback vector. Dan ini checkpoint yang tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua ada script point. Nah, ini di mana script point? Ketika nanti karakter kita menyentuh koin, pasti akan mendapatkan poin tambahan 5 ini di dalam bandingan skor sama dengan skor plus 5. Ini nanti koordinatnya dimasukkan ke dalam poin. Yang ketiga ada bandingan kamera. Di sini untuk mengetahui bagaimana pergerakan kamera untuk karakter kita. Jadi seolah-olah karakter kita itu bisa memiliki pandangan yang jauh ketika akan bergerak ke kanan maupun ke kiri, biar supaya tahu bagaimana di depannya itu apakah ada halangan atau ada musuh atau ada poin. Nah, ini menggunakan transfer posisi sesuaikan dengan apa yang dikerjakan di unitnya. Yang keempat ada checkpoint. Nah, ini checkpoint ini, crankdown ini yang saya gunakan itu untuk seperti halnya ketika nanti saya checkpoint, crankdown-nya ini akan naik ke atas, gitu, crank up. Nah, ini seperti ini. Nah, after tag-nya ini kepada karakter. Jadi ketika karakter kita sudah menyentuh di checkpoint, maka crank down-nya ini akan berubah menjadi crank up. Gitu. Checkpoint drop. Nah, ini crank up. Yang kelima ada level manager, di mana level manager ini fungsinya untuk ketika nanti respawn. Nah, ini memberikan rasa delay pada karakter kita. Ya mungkin ketika karakter kita sudah bersentuhan dengan musuh, pastinya kan ada respawn delay-nya. Beberapa menit, mohon maaf, beberapa detik. Misalkan 2 detik ataupun 3 detik. Secukupnya, sesuaikan dengan porsi karakter. Yell return new, wait for second, respawn delay. Ini fungsinya. Dan yang terakhir untuk enemy-nya untuk di sini kita kalau mau menambahkan enemy pasti kita harus menggunakan Pathfinder yang harus di-download di Google. Nah, nanti fungsinya bisa kita ambil dan fungsinya kita bisa gunakan di dalam enemy kita. Begitu. Saya menggunakan transform rotasi karena transform rotasi ini pergerakannya juga terlalu mudah. Nah, nanti codingannya juga mudah untuk ditambahkan. Kalau menggunakan local scale juga sama. Hanya saja yang membedakan untuk ini, yang ini sumbu X dan sumbu Y-nya itu diambil dari Unity dalam karakter kita. Seperti itu. Baik, kita akan lanjut ke dalam Unity-nya lagi. Ini tadi gambaran untuk script-script yang saya buat. Kita akan lanjut ke dalam Unity-nya lagi. Ya. Nah, baik, di sini sudah ada Unity saya. Gambaran objek saya sesuai dengan project yang diujikan oleh Bapak Kaidir. Yang pertama ada ini backgroundnya dulu terlebih dahulu. Saya menggunakan background ini karena
aset saya yang sebelumnya saya mau import di dalam ini tidak bisa, jadi saya menggunakan background yang lain. Dan ini untuk background tambahan untuk eh, biar supaya karakternya itu bisa nempel gitu, biar bisa nampak di atas tanah ini, tanah-tanah yang tersedia merah-merah ini. Nah, ini untuk karakter saya sudah saya set juga dengan menggunakan polygon collider, edge collider, rigid body, dan ini untuk formasinya dalam speed, jam speed. Nah, cek tanah ini harus benar-benar posisi kakinya itu bisa bersentuhan dengan tanah. Nah, ini layar tanahnya. Nah, ini circle collidernya. Nah, ini untuk animatornya nanti yang saya akan jelaskan. Nah, ini untuk koinnya. Koinnya saya membuat 1, 2, 3, 3 ada 3. Nah, koin ketika nanti karakter kita ini akan bersentuhan dengan koin, nanti akan muncul tulisan skor akan menambah 5. Nah, ini musuhnya ada 2, enemy-nya, sesuai dengan yang diujikan. Ini enemy 1, ini enemy 2. Nantinya yang akan mengajar karakter kita untuk membayang-bayangi karakter kita supaya kesulitan dalam menyelesaikan game yang satu ini. Jadi seolah-olah musuh ini sebagai hal yang harus diperhatikan untuk selalu hati-hati dalam bermain. Nah, ini untuk yang seperti ini adalah tambahan objek-objek tambahan seperti house. Dan ini untuk file detektornya yang saya buat. Nah, ini sebagai pembatas saja. Jadi biar tidak langsung turun ke sini. Nah, mungkin sampai sini langsung akan respon dalam mungkin kalau sudah sampai sini akan respon di titik checkpoint ini, ataupun kalau nggak di sini, kalaupun belum sampai di titik checkpoint ini, maka akan mengulang dari awal sini lagi. Tuh. Nah, ini checkpoint 2 yang sini, ini checkpointnya. Ketika nanti player sudah menyentuh checkpoint di sini, maka ketika nanti dikejar oleh enemy dan mati, maka responnya akan di sini, di sini. Kalau sebaliknya, kalau di sini maka juga akan di sini, seperti itu. Dan ini untuk level manajernya yang nanti akan ditaruh di dalam checkpoint. Ini ada bus, ini tree house, ini storeroom, ini block, ini stone. Dan ini tree-nya, ini tanah injaknya, ini tree, ini serung, tanah injaknya. Tanah injak saya buat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini. Nah, coba akan kita mainkan, coba akan saya mainkan. Bentar, langsung. Oh, maaf, saya belum menjelaskan yang animasinya dulu. Saya akan mau menjelaskan animasinya dulu kita. Bentar. Nah, ini untuk animasinya, kita klik karakternya. Nah, ini karakter saya. Nah, ini di sini ada tampilannya. Player run, player jump, player rifle, player cross. Kita coba kalau player fox ini seperti apa, biar enak dibahas. Player fox itu seperti ini halnya. Nah, itu player fox. Kalau player idle itu seperti ini. Nah, seperti pergerakan karakter ketika ketika tidak dijalankan. Nah, untuk player jam itu seperti ini. Jam ini jamnya. Nah, kalau untuk playeran ini ketika dia mencet tombol kanan kiri biaran kanan. Yang kedua ada animasi elangnya. Ini ada anime run. Nah, ini dia akan nantinya yang akan mengajak karakter kita untuk membayang-bayangi supaya kita bisa menyelesaikan stage seperti itu. Ini animasinya. Oke, sudah. Nah, ini untuk formasi animatornya yang saya buat seperti ini. Ini di sini ada entry masuk ke dalam player idle.
ini saling terhubung dengan player jump, ini state, player run, dan player idle terhubung ke player run, player run terhubung ke player idle, player jump terhubung ke player idle, ini state terhubung ke player jump. Untuk sisanya tidak perlu. Itu untuk animatornya. Untuk punya kita coba. Nah, kan inilah ini nantinya turun ini yang sebentar Mas. Coba ulang lagi. Ini padahal saya sudah benar ini saya sudah benar. Saya coba jalankan. Nah, ini nanti karakternya akan mengikuti pergerakan karakter kita, karakter musuhnya ini. Jadi, nah ini ketika saya menuju checkpoint, jikalau saya menuju checkpoint, nanti akan saya respon di dalam checkpoint ini lagi. Nah, seperti itu. Nah, ketika saya jatuhkan lagi, pasti akan mengulang. Nah, ketika nanti saya bersentuhan dengan enemy, saya coba ini. Nah, bersentuhan dengan enemy, pastinya dia akan langsung respon di dalam sini lagi. Seperti halnya tadi, ketika saya mengambil koin, saya mendapatkan koin, itu akan nambah 5 koin skor saya. Seperti itu. Ini kalau bersentuhan lagi. Ini ke animasi kita. Nah, ini kan nggak bisa, jadi harus bentar. Nah, kalau checkpointnya kita di sini, maka nantinya akan muncul tampilannya di sini juga. Seperti itu. Kurang lebihnya. Nah, untuk ini sistem fitnya sudah berhasil sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sesuai dengan apa yang diujikan kepada saya materinya. Nah, ini sudah semua. Mungkin kekurangannya ini di sini karena seharusnya bisa menghadap ke kanan. Ini kan dia menghadap kiri. Harusnya dia bisa menghadap ke kanan menggunakan transformasi yang sudah ada di scriptnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang proyek pengembangan tim saya. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.